Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum kal anjumiz zahirat. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, para jamaah rahimakumullah. Pertama, kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur, dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan syukur kita menjadi sababiah Allah Subhanahu wa ta'ala semakin sayang kepada kita semuanya, semakin mengasihi dan melimpahi kita dengan kebaikan dan keberkahan. Salawat dan salam marilah kita baca dan kita niatkan untuk menguatkan dan menghubungkan hati kita dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa terhubung dengan beliau, sehingga insya Allah jika kita selalu terhubung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tentu kita mohonkan untuk seluruh keluarga, guru, dan kaum muslimin pada umumnya. Baik, ini adalah pertemuan pertama untuk membahas kitab Bidayatul Hidayah. Pada kajian-kajian sebelumnya, sebelum Ramadan, kita ada 28 atau 30 episode kita mengkaji kitab hadis Al-Adabul Mufrad karya Al-Imamul Bukhari, dan kita di bulan ini memulai kajian kitab yang lain, tentu dengan niatan yang sama untuk mendalami apa sebenarnya yang sudah dituntunkan oleh para salafus saleh. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah karya Al-Imam Al-Ghazali yang dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Di masanya Imam Al-Ghazali itu adalah seorang ulama yang tidak ada tandingannya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang datang untuk mempertanyakan keislaman ataupun mempertanyakan perihal agama Islam, jika ia berhadapan dengan Imam Al-Ghazali, pertanyaan apapun akan bisa dijawab dan akan terpatahkan oleh argumentasi-argumentasi yang tajam, yang rasional oleh Imam Al-Ghazali. Sebab itulah beliau oleh para ulama jadi yang menggelari Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam. Dalilnya Islam itu bukan beliau sendiri, tapi para ulama di zamannya yang mengakui keampuhan argumentasi dan keilmuan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Beliau itu usianya tidak panjang, tapi karyanya monumental. Lahir tahun 450 Hijriah, wafatnya tahun 5
405 Hijriah, usianya kurang lebih hanya 55 tahun. Relatif muda, bahkan lebih muda dari usia Nabi, 63. Tapi sampai hari ini, siapa yang tidak mengenal Imam Al-Ghazali? Sepanjang dia orang yang objektif dalam aspek keilmuan, pasti dia akan tahu siapa dan bagaimana kehebatan Imam Al-Ghazali. Dan kita ingin mencicipi bagaimana pengetahuan Imam Al-Ghazali, dan kita akan rasakan sendiri nanti, kita nilai sendiri betapa Imam Al-Ghazali itu betul-betul memberikan pencerahan kepada kita. Baik, sebelum kita membaca karyanya, kita mulai kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita akan memulai dari muqaddimah Bidayatul Hidayah. Ada yang memaknai Bidayatul Hidayah itu dengan menuju hidayah, ada yang memaknai menuju cahaya dan lain sebagainya, sejenisnya ya. Pertama, kalau tadi sudah saya bacakan tentang sekelumit tentang profil Imam Al-Ghazali, berikutnya adalah kita akan membaca tentang muqaddimahnya. Beliau memulai dengan puji syukur ya, sebagaimana biasa para ulama. Alhamdulillahi itu kemudian dimaknai oleh dijelaskan oleh seorang ulama dari negeri kita sendiri yang juga tidak kalah populernya. Namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya yaitu Maraqil Ubudiyah. Supaya kita tahu makna dari kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu sebenarnya apa maknanya, tujuannya apa. Kata beliau, alhamdulillah ay kullu hamdin lillah. Jadi kalau kita mengucap alhamdulillah itu maknanya pujian apapun yang terlintas di benak makhluk, benak manusia ini, semuanya sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya saja kan kita ini kemudian ya diperkenankan untuk memuji kepada sesama. Tapi jangan lupa pujian itu muasalnya dari Allah. Orang kalau nggak dibuka hatinya, kawannya yang punya prestasi, mau nggak dia puji? Nggak mau. Orang baru mau muji dengan pujian yang normal ya, bukan pujian ada tujuan-tujuan yang tidak baik. Wah, kamu kok hebat sekali. Pujian yang normalnya gitu ya. Itu kalau nggak dibuka pintu hatinya, pujian itu tidak akan keluar. Ya, ada seorang suami dimasakin sama istrinya, istrinya sudah masak rasanya enak dan dia menikmati itu. Kalau nggak dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saja dia tidak memuji istrinya, masakannya. Sebaliknya juga begitu. Seorang istri, suaminya sudah bekerja dengan baik, memberikan perlindungan, memenuhi kewajibannya. Kalau nggak dibukakan pintu hatinya oleh Allah, ya nggak bisa muji juga. Padahal pujian itu bisa membuat keharmonisan rumah tangga misalnya. Kalau kita di circle kita, di komunitas kita, kita saling puji itu dalam bentuk apa? Saling mensupport, menghargai, gitu kan? Nah itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah kemudian menggerakkan hati kita, tidak akan ada pujian itu. Yang ada adalah kebencian, kan begitu kan? Hasud dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pujian itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kemudian Allah juga izinkan kepada kita. Makanya para ulama kemudian membagi pujian itu menjadi 4 pujian. Bahkan pujian itu pertama Allah kepada zatnya sendiri, lalu Allah memuji makhluknya, yang ketiga kita memuji kepada Allah, yang keempat Allah juga mengizinkan kita memuji kepada sesama kita. Alhamdulillah kullu hamdin lillah. Ya. Maka selain itu maknanya fayadkhulu, maka termasuk di dalam pujian ini adalah pujian yang zakaraha malaikatul arsy wal kursi wa sukkani atbaqis samawati, pujian-pujian yang ada di langit dari malaikat kepada Allah, ya. Dari para malaikat itu macam-macam tugasnya. Ada malaikat hamalatul arasy yang menjaga aras, ada malaikat yang menjaga kursi, ada malaikat-malaikat yang menghuni langit-langit. Langit-langit kan, kalau langit kan disebut samawat, ya kan? Karena sab'a samawat, ada 7 lapis. Semua ada penghuninya. Langit-langit itu. Kalau kita baca di dalam karya siapa? Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau punya karya khusus tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Di situ beliau menulis beberapa riwayat tentang perjalanan Mi'raj, naiknya Nabi ke langit, dari satu langit ke langit yang lainnya. Di setiap langit itu ada para penjaganya, yaitu berupa para malaikat. Artinya samawat, 7 lapis langit itu semua ada penghuninya, ada penjaganya. Semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang tadi hamalatul arasy, hamalatul kursi, kemudian penduduk 7 langit dari kalangan malaikat. Kalau kita membaca alhamdulillah, berarti kita mengafirmasi, mengiyakan bahwa semua pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibanding dengan para malaikat itu, pujian kita apa artinya sebenarnya, kan? Berarti ketika kita bisa memuji saja, kita sudah alhamdulillah, karena sudah diizinkan menjadi bagian dari makhluk-makhluk Allah yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, keren loh. Kalau kita bisa memuji saja, di balik kata syukur kita harus ada syukur lagi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah lagi ya Allah, saya telah Engkau izinkan untuk bersyukur. Makanya besok orang bersyukur itu hebatnya luar biasa. Enggak semua orang bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sampai ada para ulama itu yang nulis qasidah, ya, saking kepengennya ngajak dan berdoa menyadarkan kita agar kita hidup menjadi orang bersyukur. Rabbi hina syakirin. Wah, ini penting ini. Doa supaya kita hidupnya itu menjadi orang yang bisa, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau kekisruhan dalam konstruksi sosial kita, dalam interaksi sosial itu salah satu pemicu yang paling signifikan itu adalah ketika terdapat orang-orang yang kufur terhadap kenikmatan. Karena kekufuran atas nikmat yang dia terima itu akan melahirkan penyakit hasad. Kalau sudah hasad, segala cara ya lakukan. Ya, mulai dari yang normal sampai yang tidak normal. Mulai dari yang biasa-biasa saja sampai yang luar biasa. Ya. Makanya kekufuran itu bisa membuat orang itu menjadi melakukan hal-hal yang palsu dan lain sebagainya, karena dia kufur. Ya. Luar biasa. Lah, alhamdulillah kata beliau, haqqa hamdi. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Maksudnya apa? Haqqa hamdi itu artinya pujian yang sebenar-benar pujian. Pujian yang secara global saja.
sama kayak kita gitu. Alhamdulillah ala kulli apa namanya? Ni'mah, gitu kan? Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kenapa menggunakan istilah itu, kalimat itu? Karena kita, kata Syekh Nawawi, wa amma bit tafsil faya'jisul khalqu an. Kita ini nggak mungkin memuji Allah Subhanahu wa taala dengan rinci. Ya. Makanya iya ya, kalau dalam Al-Qur'an itu kita ini cukup syukur saja. Karena kita oleh Allah dinas. Kita ini dinas, disabdo. Nggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga kita cukup alhamdulillah ala kulli halin wa nikmat, cukup. Karena kita nggak mungkin untuk bisa menghitung nikmat Allah. Jangankan seumur hidup, hari ini saja, belum malam, dari bangun tidur sampai sekarang saja, sudah tidak mungkin kita untuk menghitung nikmat Allah secara terperinci. Maka ini buat kita sudah luar biasa diajarin oleh Imam Ghazali untuk menyadari tentang betapa nikmat Allah itu tak terbatas, betapa ada cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Yang kedua, beliau kemudian membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru beliau berpesan kepada kita. Ini sebagai pembuka kita akan membahas nasihat ini. Nasihat untuk para pencari ilmu. Kata beliau, fa'lam ayyuhal harisu ay al-mujtahidu al-muqbilu ala iktibasil ilmi ay istifadatihi minal muallim. Ketahuilah bahwa wahai orang yang bersungguh-sungguh hendak mencari pengetahuan, hendak menampakkan dari dirinya al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbah, yang hendak menampakkan kesungguhan di dalam keinginannya, kemudian hendak menampakkan betapa rindunya dia, rindunya dia terhadap ilmu pengetahuan. Ya, orang-orang yang kepengen ngaji, kepengen ngerti, kepengen sinau, kepengen tolabul ilm, pertama yang harus diketahui, kata Imam Ghazali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya, yang orang-orang yang al-haris wal muqbil ala iktibasil ilm. Kata beliau, annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi, jika engkau punya niatan, punya tujuan mencari pengetahuan itu sekedar al-munafasah, untuk mencari persaingan supaya bisa berkompetisi, ya. Kemudian wal mubahati, untuk membangga-banggakan diri, ya, supaya tidak kalah dengan yang lain. Wah, masih S1, tambah lagi dong supaya S2. Teman-teman udah pada S2 nih, biar belakangnya ada M-nya. Setelah selesai M, biar depannya ada D-nya. Kalau sekedar itu ya, sekedar mencari itu, ta'azam ay al-mubah. Atau apalagi, wattaqaddum 'alal aqran, supaya menjadi leader di mana-mana, dia yang wah ini yang keren. Ayo jenengan aja yang mimpin. Supaya menjadi leadernya, menjadi ditokohkan oleh teman-temannya. Atau wastimalati wujuhin nasi ilaika, sekedar ingin famous, populer. Yaitu memang fenomena itu kan, kalau kita melihatnya hari ini ada, berarti itu sebenarnya hanya medianya saja yang berbeda. Zaman dulu sudah ada, ya kan? Al-Ghazali ini memotret suasana
masyarakat di zamannya. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari pengetahuan agar disebut sebagai seorang alim, supaya dia mendapatkan popularitas. Dari popularitas itu lalu dia mendapat fasilitas. Dari fasilitas itu lalu dia punya otoritas. Ya, orang kalau punya otoritas itu kan fasilitas dia dapat, ya kan? Itu kalau sekedar mencari itu, kata Imam Al-Ghazali, ya, apa? Wa jama'ahu tamat dunya, atau supaya mendapatkan kekayaan, bisa memperkaya diri. Ya. Konon katanya kalau sudah profesor itu juga ada tunjangan, ya. Makanya hari ini kalau kita baca dalam jurnal-jurnal itu banyak kritik terhadap orang-orang yang dia sudah punya gelar tertinggi, capaian jabatan akademiknya, tapi khidmah untuk masyarakat dan lain sebagainya, intensitasnya kurang. Ya, banyak yang mengkritik begitu. Kenapa tidak hadir? Karena apa? Bisa jadi karena memang yang dikejar itu saja. Apa yang terjadi, kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau punya tujuan yang semata-mata untuk mengumpulkan kekayaan, memperkaya diri, supaya populer, supaya menjadi pusat perhatian, di mana-mana ada namanya walaupun tidak pernah bekerja, ya, di yayasan A ada, yayasan B ada, pokoknya ini ono yayasan sak Jogja wis mesti ono jenenge deh. Wah, misalnya ada orang yang modelnya begitu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsik. Maka sebenarnya jika engkau punya niatan tidak baik itu, engkau sebetulnya sedang melakukan perjalanan menuju kehancuran agamamu, bukan agama Allah. Agama ini kan nasihat Imam Ghazali kepada kita semua ini, ya kan, kepada kita saudaranya sesama muslim. Kalau engkau, kita bayangkanlah Al-Ghazali ini seniornya kita lah, ya kan, senior sesama umat Kanjeng Nabi, sesama orang beriman. Beliau ini yang lebih dulu pengalamannya, lebih waspada gitu, kemudian beliau menasehati kita yang hidup belakangan ini. Kalau kamu cari ilmu tujuannya kayak tadi itu, berarti kamu sedang menghancurkan agamamu sendiri. Tentu agama Allah tidak akan pernah hancur. Agama kita, keberagamaan kita maksudnya, itu akan hilang, akan runtuh. Kalau dalam bahasa yang lebih praksis lagi, mungkin nama baik mulai. Keberagamaan kita itu, keislaman kita, kemusliman kita, kemukminan kita itu menjadi sudah tidak lagi betul gitu ya. Wa ihlaki nafsika, selain keberagamaan kita, kan orang kemudian dipertanyakan, loh itu yang korup Pak Haji kan itu habis kan kalau sudah begitu. Itu mohon maaf, mudah-mudahan kita semua selamat ya. Lah itu yang kelakuannya kok yang ngono lah. Haji itu itulah sholatnya rajin tuh. Duh kan, keberagamaan kita menjadi tidak bernilai, tidak ada value-nya. Kemudian apa lagi? Wa ihlaki nafsik, nama baik kita akhirnya hancur. Orang menjadi tidak lagi percaya. Kebayang ini orang berilmu, sholatnya jalan, tapi kemudian karena dia keberilmuannya itu dari awal niatnya sudah tidak untuk niatan yang baik, ya sudah, dia justru dengan ilmunya itu mengubur dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri. Bahkan ihlaku nafsika bi iqbalika ala ghadabillah. Kenapa orang ini menjadi hancur, menjadi binasa, menjadi nama baiknya menjadi hancur? Karena dia sedang berhadapan dengan kemurkaan Allah, ketidakridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
kalau kita mau internalisasi, kita itu kalau dalam hal ibadah termasuk belajar itu, tafaqquh fiddin itu kan ibadah. Kalau tujuannya sudah tidak karena mencari keridhaan Allah, berarti sebaliknya yang akan kita hadapi, ya, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau Allah sudah murka, kita berhadapan dengan, kalau menyebut murka ekstrim, ketidakridhaan Allah, ya podo ae saja. Allah tidak ridho. Loh, buat apa lagi bagi orang beriman loh ya, dalam perspektif, dalam kacamata, dalam pikiran orang beriman, ngapain dia hidup kalau nggak dapat ridho Allah? Itu buat apa? Ibadahnya juga buat nggak ada manfaatnya buat dia. Karena sebetulnya bagi kita yang kita cari itu hanya satu, itu Allah ridho sama kita. Sholat kita, puasa kita, apapun itu sebenarnya kan jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Lah kalau Allah jelas-jelas tidak ridho, ini buat apa? Gitu kan? Bukan kemudian ngapain sholat Allah tidak ridho. Lah kita tidak tahu Allah tidak ridho, tapi bahwa ada jalan, ada cara yang membuat Allah tidak ridho, itu ada. Maka itu yang harus dijauhi, gitu ya. Wa bai'i akhiratika bidunyaka fa anta sa'in fi bai'i akhiratika bidunyaka. Tujuan-tujuan tadi yang disebutkan itu kalau dilakukan maka akan menjerumuskan kepada apa? Transaksi, kepada jual beli. Jual belinya apa? Menjual keberuntungan, keselamatan, kenikmatan di akhirat dengan apa? Dengan sekedar kenikmatan sesaat di dunia. Loh, kalau misalnya berhasil loh jadi orang populer. Nih ada orang nih populer ya, karena ilmunya populer dari masyarakat. Dapat tiga-tiganya dia. Popularitas dapat, fasilitas dapat, otoritas dia juga dapat, punya kuasa, punya uang, ya kan? Dikenal di mana-mana. Lalu sakit. Kepake enggak? Enggak kepake. Jangan mati, sakit. Baru sakit ya. Dijadwalkan hadir di suatu acara, lalu sakit. Ya, enggak usah sakit yang ini aja, lagi migrain aja sama sakit gigi, udah selesai ya. Itulah Imam Ghazali itu untuk mengajak kita untuk menyadari tentang apa kapasitas diri kita sebagai makhluk, bahwa khuliqal insanu dhaifan. Ya, kalau kita kemudian selalu menyadari tentang hal tersebut, gitu kan, maka sebenarnya sejak kesadaran itu muncul dalam diri kita bahwa kita ini makhluk lemah, kita hanya bertujuan untuk mencari keridhaan Allah, itu sejak awal kita berarti sudah berjalan dengan kenikmatan hidup, karena sudah berjalan sesuai dengan yang sudah seharusnya. Ya, ada apa-apa kita dari awal sudah sadar bahwa terserah Gusti Allah, saya hanya menjalani ini semua untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mencari pengetahuan dengan tujuan yang lurus gitu ya, maka dia sejak awal dia sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia kemudian dia mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan kemasyhuran, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan materi, maka semua yang ia dapatkan itu akan ia terima dengan hati yang penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu loh, itu sebenarnya Imam Ghazali itu memberikan resep kepada kita supaya menjalani kehidupan ini dengan penuh kenikmatan, gitu ya. Kan luar biasa kalau ada ulama hari ini yang bisa memberikan nasihat seperti Imam Ghazali, itu kan luar biasa.
Fasafqatuka, kalau kita sampai naudzubillah, kalau ada orang yang mencari ilmu lalu tujuannya buruk seperti tadi, maka dia sudah berakad, bertransaksi dengan transaksi yang penuh dengan kerugian. Khasiratun wa tijaratu kabairatun ay halikat. Ya, maka transaksinya adalah transaksi yang merugikan. Bisnisnya adalah bisnis yang membinasakan. Bukan itu saja, lalu apa saja, bahkan orang yang terlibat. Misalnya ada seorang datang kepada seorang berilmu, "Pak, ajarin saya ilmu ini." Lah buat apa kamu belajar ilmu itu? Ya supaya saya nanti bisa jadi orang yang populer, saya bisa jadi. Tujuannya sudah semata-mata seperti itu ya, seperti tadi di awal sebutkan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa muallimuka, maka orang yang bersedia mengajarimu dengan tujuan belajar yang tidak benar tadi itu sudah termasuk mu'inun laka ala isyanika, sudah membantumu, menjerumuskanmu untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, wa syarikun laka fi khusranik, dan dia juga akan join dalam kerugian yang diderita. Dua-duanya rugi. Berbeda kalau misalnya orang yang mencari pengetahuan itu supaya mendapatkan pencerahan, hatinya terbuka, pikirannya tercerahkan, terarah. Maka yang mengajarinya juga, kalau si murid ini berhasil jadi orang yang baik, dia juga berarti termasuk orang yang mendorongnya menyelamatkan orang ini. Lalu kalau orang ini menjadi orang yang beruntung, yang selamat, dia join juga di situ. Ya. Wahwa, guru yang mau mengajari orang dengan niatan mencari pengetahuan dengan niatan yang tidak baik tadi, itu oleh Al-Ghazali diumpamakan kabai'i saifin, seperti penjual pedang, min qati'in tariqin, kepada pembegal. "Pak, saya mau begal ini, saya mau beli pedangnya." "Oh ya, ini udah terus terang dia dari awal mau beli pedang untuk begal, untuk ngerampok, masih dia jual. Nanti kalau dia ketangkap polisi ditanya, ya kan, dapat dari mana pedangnya? "Oh, saya beli sama situ." Ketarik enggak itu? Ketarik juga. Gitu ya. Baik, itu pesan yang menarik ya untuk kita renungkan dari Imam Al-Ghazali. Lalu dalam syarahnya Syekh Nawawi mengatakan begini. Wa wad'ul ilmi, kadang-kadang pengetahuan itu baik, tapi bisa tidak baik kalau diberikan kepada orang yang tidak tepat. Wa wad'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi, memberikan pengetahuan kepada orang yang bukan bidangnya di situ, dia enggak di situ dah dunianya. Itu kata beliau, kamuqallidil khanaziri al-jawahira wal lu'lu'a wa dhahab. Itu sama halnya dengan mengalungi babi dengan kalung emas ataupun perhiasan-perhiasan lainnya. Lah buat apa babi nganggo kalung itu? Nggak ada manfaatnya buat dia. Atau kayak tamsil dalam Al-Quran itu ya, kamatsalil himari yahmilu asfara. Ya. Jadi sia-sia kan, pengetahuannya sia-sia. Seperti diumpamakan seperti himar yang membawa kitab suci. Nggo apa? Ya. Kalau himar bawa daun pisang, dia makan. Ya kan? Ini bawa kitab suci. Ini sebuah analogi yang sangat tegas bahwa pengetahuan itu kalau tidak diberikan, tidak berada di tangan yang tepat, itu akan hilang.
akan sia-sia. Ya. Dalam dunia pendidikan sekarang yang bagus itu ya, kalau di barat ada pendidikan inklusif ya kan. Ada juga yang berdasarkan skill. Ya, dibebaskan ini anak kalau gurunya bagus, sekolahnya bagus, lihat nih. Ini anak ini kecenderungannya misalnya kecerdasannya matematik. Dia akan diarahkan nih. Ada yang kepada apa namanya? Ada penjurusannya kan. Oh, ini IPA nih. Ini linguistiknya nih. Ini sainsnya nih. Ini ke sosialnya nih. Supaya apa? Pengetahuannya nanti itu selain mudah dia serap, dia juga akan menemukan dirinya. Akhirnya dia apa? Dia akan muncul. Makanya banyak orang yang salah jurusan, begitu selesai dia juga akhirnya dari jurusan itu dia aktifnya tidak di jurusan itu. Ya kan? Iya. Baik, kita lanjut. Bahkan kata Syekh Nawawi, inna wadi'al ilmi fi ghairi mawdi'ihi zalimun. Bisa jadi orang yang menginstalasi pengetahuan tidak sesuai pada tempatnya, itu masuk pada kategori zalim. Ini ada orang yang misalnya ya, ada orang secara psikologisnya, mentalnya belum kuat, belum mapan, lalu dikasih ilmu silat tingkat tinggi atau diberi senjata, padahal ini masih labil ya, marah dikit, temperamen dikit, senjatanya keluar, temperamen dikit, ngamplengin orang, ya kan? Ada orang yang langsung, makanya zaman dulu itu riyadhah itu para ulama itu berbarengan dengan pencarian pengetahuan itu. Sehingga dulu para ulama kita tidak gampang hukumi orang dikit-dikit haram, dikit-dikit ahli neraka, enggak. Mereka bisa cooling down terlebih dahulu, sabar untuk tidak langsung menghakimi dan menghukumi orang lain. Kenapa? Karena mentalitasnya sudah mapan. Ya. Secara psikologis kejiwaannya itu bukan jiwa yang meledak-ledak. Makanya gelar-gelar yang masih masih baru itu, mohon maaf, misalnya kalau gelar LC biasanya kalau awal-awal pulang itu, wah itu semua jadi haram semua biasanya. Kenapa? Ya karena memang dia baru di situ levelnya. Tapi bagi para ulama zaman dulu ya, serawung kalau masyarakat, ya riset dulu kan. Makanya kalau di kampus-kampus kita itu ada KKN-nya ya. Tujuannya itu supaya apa? Ngerti betul bagaimana di lapangan, bagaimana fakta sosial itu, bagaimana masyarakat itu. Oh kayak gini ya masyarakat itu. Ya. Jenengan yang S1 terjun ke masyarakat yang di kampung yang strata pendidikannya rendah, lalu jenengan pakai bahasa-bahasa akademik, mumet itu. Ya, pakai istilah-istilah popularitas dan lain sebagainya tadi itu. Ki ngomong apa iki? Ya itu karena di Masjid Syuhada ya saya pakai istilah itu ya. Kalau di masjid kampung-kampung kita pakai bahasa yang lebih sederhana lagi. Disesuaikan. Nah, itu tadi apa? Pengetahuan itu ketika disampaikan tidak sesuai dengan audiennya, maka itu bisa jadi sebuah kesia-siaan, bahkan bisa menjadi perilaku zalim. Ya. Fayajibu ayyakuna al-alimu nasihan fi jami'il umur. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang muallim, baik panjenengan itu besok KKN ya, pertama kali kalau memberikan serawung ya, muamalah, bersosialisasi dengan masyarakat, yang pertama harus dilakukan adalah memposisikan diri sebagai nasihat ya, orang yang memberikan pendampingan ya. Nasihat itu kalau hanya di mulut saja menjadi tutur kata saja, orang menjadi bingung juga. Makanya yang paling sesuai itu adalah apa? Membersamai
bareng-bareng. Wong tua-tua kadang-kadang monggo kula jenengan sareng-sareng. Wah, kalimat itu luar biasa. Karena apa? Karena yang dilihat oleh masyarakat itu adalah dengan bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita tuntunkan itu. Ya. Yu'amilu kullan nasi ala hasbi hali. Kita serawung bergaul dengan lapisan masyarakat itu ala hasbi hali, sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Dalam istilah yang lain, khatibun nas ala qadri uqulihim. Awak dhewe nek ngomong karo sapa sesuaikan. Bahasa yang kita pakai sesuai dengan bagaimana kira-kira level penangkapannya, pemahamannya. Kat tabibi, orang alim itu, orang berilmu itu mestinya dia berperilaku seumpama dokter. Ngapain? Yu'aliju kulla maridin bima yunasibu illatahu. Kalau mengobati itu disesuaikan dengan apa yang dideritanya. Ya, ini dokter tenanan kan ngono ya kan? Sakit apa ini? Kalau dia nggak punya keahlian, oh jenengan ke sana ya. Ini sakitnya sakit kulit ini. Nanti saya spesialis gigi, nanti repot ini. Jangan semua ya, kalau dokter benar itu kan disesuaikan ya. Sakitnya apa, keahliannya apa, kemana dia akan direkomendasikan. Orang alim itu mestinya begitu. Tidak semua ditandangi. Ya. Jenengan misalnya spesialisasinya ilmu matematika. Ya jangan kemudian ngurusi psikologi dan lain sebagainya. Nanti repot itu. Saya yang hanya bisa keilmuan seperti ini. Ya saya nggak bisa ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kalau saya nekat di situ nanti bisa sesat nanti. Nah, ini yang penting. Orang alim itu pertama kali adalah yang mencirikan dia alim adalah dia alim binafsihi. Dia tahu diri. Kalau tidak mampu, dia ngukur diri. Oh, saya nggak bisa kalau ini. Silahkan ke yang lain. Itu orang alim. Bukan orang alim itu kabeh-kabeh. Ini al-alimu al-ngabei. Kok kabeh-kabeh kok ditandang? Enggak. Kalau enggak bisa, silahkan rekomendasikan kepada yang lain. Itu orang alim. Orang alim adalah alimun binafsihi. Ya, begitu juga ketika dia sudah menjadi orang alimun binafsihi, ketika muasyarah, muamalah dengan yang lain, lalu dia alimun biman yukhatibuhu. Dia tahu dengan siapa dia berbicara. Nah itu yang pertama yang ingin saya simpulkan, sudah azan ya. Pertama adalah mari dari awal ini kata Al-Ghazali kita meluruskan niat kita thalabul ilm itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi jalan pengetahuan itu menjadi cahaya, menjadi kunci yang membuka hati kita, pikiran kita, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang beragama, orang beriman, ya, itu lurus, itu benar, ya. Setelah itu kita kemudian menjaga, kalau kita sudah menjadi orang yang alim, kita menjaga muasyarah kita dengan cara apa? Kita menasehati diri kita, menasehati orang lain sebagaimana dokter mengobati pasiennya disesuaikan dengan penyakitnya. Gitu ya, ini pembukaan. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara tematik dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Semoga dibersamai, apa yang kita bahas ini dibersamai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.